Media Nur Insani Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih min jami'il ma'si waz-zunub. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabatku, semoga Anda bersama keluarga tercinta dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan ridha, ampunan, lindungan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap urusan kita, di dalam menjalani dan melaksanakan tanggung jawab sebagai insan, di dalam kita melaksanakan dan menyelesaikan janji mengemban amanah, dengan harapan ketika kita mengakhiri episode kehidupan ini, kita terhindar dari penyesalan yang berkepanjangan, terhindar dari akhir yang buruk, su'ul khatimah, dan mencapai prestasi husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabatku, rahimakumullah. Tahun 2023 Masehi telah menutup tirainya, dan masing-masing di antara kita telah mengalami banyak peristiwa dan kenangan. Ada yang manis dan indah, dan juga ada yang pahit dan menyedihkan. Ketika nikmat kurnia Allah singgah di dalam kehidupan kita, Al-Quran memberikan kita pedoman dan panduan sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah
yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami, yakni Allah, berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu mengabdi. Begitu juga sebaliknya, apabila berbagai-bagai kepahitan, kekecewaan, kesedihan melanda dalam kehidupan kita, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 menerangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang bermaksud, dan kami, yakni Allah, telah menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabatku yang saya hormati dan yang saya kasihi. Pengalaman pergantian tahun, apakah itu pergantian tahun baru Masehi ataupun pergantian tahun Hijriah, sudah banyak kali kita rasakan dan kita alami seiring dengan perjalanan usia kita. Namun, dalam setiap pergantian tahun, tentunya ada satu hal yang harus kita sadari, yaitu waktu atau masa. Waktu atau masa adalah sumber daya, modal yang paling berharga, yang tidak mungkin tergantikan serta tidak mungkin disimpan untuk tidak kita gunakan. Waktu atau masa adalah teman karib dan setia bagi kita yang pandai menggunakan dan memanfaatkannya. Akan tetapi, waktu atau masa juga akan menjadi bumerang dan musuh bagi kita yang menyia-nyiakannya. Banyak manusia yang selalu merasa kekurangan waktu atau masa, lalu beralasan sibuk yang sibuk tidak menentu. Orang yang kekurangan waktu atau masa, yang sibuk tak menentu, yang sibuk tak habis-habis, punca atau penyebabnya ternyata yang pertama, terlalu banyak waktu atau masa yang kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikerjakan. Dan yang kedua, terlalu banyak waktu atau masa yang kita isi dengan activity atau pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang tidak disuruh atau tidak diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabatku, uang dan harta tentu berbeda-beda di dalam kita memilikinya. Begitu juga mengenai kemahiran, kepakaran, dan ilmu pengetahuan. Tetapi tentu ada yang sama 24 jam setiap harinya yang kita miliki. Siapapun orangnya, apapun bangsa, apapun agamanya, apapun status sosialnya, itulah waktu atau masa.
Di dalam Al-Quran banyak kita temukan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang waktu atau masa. Di antaranya wal-lail, demi waktu malam, wal fajr, demi waktu fajar, was subhi, demi waktu subuh, wad duha, demi waktu duha, wan nahar, demi waktu siang. Dan ada sebuah surat yang pendek dalam Al-Quran dan banyak di antara kita yang sering membacanya, bahkan banyak yang hafal. Namun maaf, masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya kita sadari, yang menerangkan tentang waktu di dalam surah Al-Asr ini. Dalam surah Al-Asr ini diawali dengan sumpah wal asri, demi waktu, demi masa. Waktu atau masa itu secara garis besarnya adalah kemarin, hari ini, dan esok, saat ini, atau sekarang, dan nanti. Wal asri juga mengandung makna today is yesterday and tomorrow is today. Dan dalam bahasa Jawanya, saiki yo wingi, sisuk yo saiki. Artinya apa? Artinya apa saja yang menimpa, apa saja yang terjadi hari ini terhadap diri pribadi kita, terhadap ahli keluarga kita, terhadap masyarakat dan bangsa kita, terhadap sosial kita, terhadap status sosial kita, terhadap apa saja adalah hasil kerja, hasil prestasi, atau hasil perbuatan kita hari-hari kemarin, perbuatan kita bulan-bulan kemarin, perbuatan kita tahun-tahun kemarin. Nah, begitu juga hasil prestasi, akibat yang akan kita rasakan hari esok jangka pendek di dunia, atau hari esok jangka panjang dalam kehidupan di akhirat kelak, adalah kita tentukan dan kita programkan is today, saiki, hari ini, saat ini. Selanjutnya, dalam surah Al-Asr, pada ayat berikutnya, innal insana lafi khusr, yang bermaksud sesungguhnya manusia dalam kerugian. Mari kita buka pintu kesadaran kalbu kita tentang makna dalam kerugian. Orang yang rugi itu bukanlah orang yang tidak berbuat. Orang yang rugi itu bukanlah orang yang tidak beramal. Orang yang rugi itu bukanlah orang yang tidak melakukan perdagangan. Orang yang rugi itu bukanlah orang yang tidak melakukan perniagaan. Tetapi orang yang sudah berbuat, sudah beramal, sudah berniaga, tetapi hasilnya zero, nihil, yang disebut dalam ayat ini rugi. Waktu terbuang sia-sia, waktu, masa, umur, energi terbuang begitu saja. Dia merasa amal perbuatannya, amal solehnya sudah oke menurut perasaan, pendapat, pandangan, dan pikirannya. Namun kenyataannya, menurut pandangan Allah dan Rasul-Nya, dia mengalami kerugian besar. Saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabatku yang arif, bijak, bistari, mari kita perhatikan juga apa yang diterangkan dalam Al-Quran, surah Al-Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wahum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Apa bunyi teriakan mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang berlainan dengan yang telah pernah kami kerjakan dahulu. Lalu Allah menjawab, walam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami, yakni Allah, telah memanjangkan umurmu untuk apa? Untuk dapat berpikir. Bagi orang-orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Fazuku fama lidzalimina min nasir. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabatku yang saya hormati, yang saya kasihi. Bersempena kita masih dapat menghirup dan mengeluarkan napas di tahun baru 2024 Masehi ini, sebelum napas kita tidak masuk kembali ke tubuh kita, yang biasa disebut orang menghembuskan napas yang terakhir. Maka perpanjangan umur dan kesempatan menikmati tahun baru 2024 Masehi ini, jangan hanya memohon untuk panjang umur, tetapi mari kita memohon umur yang masih tersisa ini kita syukuri. Kita gunakan waktu atau masa dengan berintrospeksi, bermuhasabah, menghitung dan memperhatikan dengan arif dan bijak, apakah amal-amal perbuatan kita yang sudah kita lakukan selama hidup ini, terutama amal-amal perbuatan kita dalam beragama, sudah benar-benar tepat menurut penilaian Allah dan Rasul-Nya, atau hanya menurut persepsi atau opini kita saja, karena kita tidak mau berpikir serius di dalam memberdayakan kecerdasan akal serta mengasah kesadaran kalbu kita. Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.